Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahayu dengan NIM 2330108018 dari 23 BKA. Baik, saya akan membahas materi mengenai penilaian proses dan hasil dalam layanan dan konseling. Poin yang pertama yaitu pengertian penilaian proses dan hasil. Penilaian proses dan hasil dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan evaluatif yang dilakukan secara sistematis untuk menilai keseluruhan rangkaian pelaksanaan layanan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga dinamika interaksi antara konselor dan peserta didik. Penilaian ini tidak hanya menilai apakah layanan telah dilaksanakan, tetapi juga menilai kualitas pelaksanaannya, seperti ketepatan pemilihan jenis layanan, kesesuaian metode dan teknik konseling dengan kebutuhan konseli, tingkat keterlibatan dan respon konseli selama layanan berlangsung, serta sikap profesional konselor dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, penilaian proses berfungsi sebagai alat kontrol mutu untuk memastikan bahwa layanan bimbingan dan konseling berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keilmuan, etika profesi, prosedur operasional, dan standar pelaksanaan bimbingan dan konseling yang berlaku. Penilaian proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Melalui penilaian ini, konselor dapat mengetahui kelemahan atau kendala yang muncul selama proses layanan berlangsung, seperti keterbatasan waktu, kurangnya partisipasi konseli, atau ketidaktepatan strategi intervensi yang digunakan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi konselor untuk melakukan refleksi dan perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas layanan bimbingan dan konseling dapat terus ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Selanjutnya yaitu penilaian hasil dalam layanan bimbingan dan konseling. Penilaian hasil dalam layanan bimbingan dan konseling merupakan kegiatan evaluasi yang difokuskan pada dampak atau perubahan yang dialami konseli setelah mengikuti layanan bimbingan dan konseling. Penilaian hasil menilai sejauh mana tujuan layanan telah tercapai, baik dalam aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir. Perubahan yang dinilai dapat berupa peningkatan pemahaman diri, perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih positif, peningkatan keterampilan sosial dan emosional, kemampuan pengambilan keputusan yang lebih matang, serta berkurangnya permasalahan yang sebelumnya yang dialami oleh konseli tersebut. Dengan demikian, penilaian hasil memberikan gambaran nyata mengenai manfaat layanan bimbingan dan konseling bagi perkembangan peserta didik. Penilaian hasil ini juga memiliki peran penting dalam menentukan tingkat keberhasilan dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan, di mana dengan penilaian ini, konselor dapat memastikan bahwa intervensi yang diberikan benar-benar memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Selain itu, hasil penilaian juga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan program bimbingan dan konseling selanjutnya, sebagai bentuk akuntabilitas layanan bimbingan dan konseling kepada sekolah, orang tua, atau pemangku kepentingan lainnya. Poin yang kedua yaitu tujuan penilaian proses dan hasil dalam layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama, tujuan penilaian proses dalam layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa tujuan. Yang pertama, satu, untuk mengetahui keterlaksanaan layanan konseling sesuai dengan perencanaan yang telah diterapkan. Maksudnya di sini adalah di mana ini dapat memastikan bahwa layanan konseling dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dan langkah-langkah konseling yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua yaitu menilai kesesuaian pendekatan, metode, dan teknik konseling yang digunakan dengan kebutuhan dan karakteristik konseling. Maksudnya di sini adalah penilaian dilakukan untuk melihat apakah pendekatan dan teknik konseling yang digunakan sudah tepat atau sudah sesuai dengan masalah serta karakteristik konselinya, sehingga layanan dapat berjalan efektivitas. Yang ketiga yaitu mengamati kualitas interaksi antara konselor dan konseli. Maksudnya di sini adalah dapat menilai hubungan konseling yang terjalin, seperti adanya rasa aman antara konseli terhadap konselor, kepercayaan, empati, dan keterbukaan yang mendukung keberhasilan proses konseling berlangsung. Di sini nanti klien merasa
ia didengar dan diperhatikan oleh konselornya. Selanjutnya yaitu menilai tingkat partisipasi dan keterlibatan aktif konseli. Di sini yaitu penilaian dilakukan untuk mengetahui sejauh mana konseli terlibat secara aktif dalam proses konseling, seperti konseli saat mau berbicara, bekerja sama, dan mengikuti arahan konselornya. Yang kelima yaitu mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses konseling. Di sini maksudnya adalah untuk menemukan masalah yang muncul selama layanan berlangsung, seperti masalah terhadap keterbatasan waktu, kurangnya motivasi konseli, atau faktor lingkungan yang mengganggu proses berjalannya konseling. Maksudnya di sini seperti lingkungan yang bising atau suasana yang tidak nyaman, di mana nanti konseli merasa dia tidak nyaman untuk bercerita atau menyampaikan permasalahannya. Poin selanjutnya yaitu menjadi dasar refleksi dan perbaikan layanan konseling. Di sini maksudnya yaitu hasil penilaian proses itu digunakan oleh konselor untuk memperbaiki cara kerja, strategi, atau teknik konseling agar layanan berikut menjadi lebih baik lagi. Poin terakhir menjamin layanan konseling sesuai dengan prinsip dan kode etik profesi. Di sini dapat dipastikan bahwa konselor menjalankan layanan secara profesional, menjaga kerahasiaan, menghormati konseli, dan mematuhi aturan serta etika bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu tujuan penilaian hasil dalam layanan bimbingan dan konseling. Ada beberapa poin. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat ketercapaian tujuan layanan BK, di mana penilaian hasil bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan layanan bimbingan dan konseling telah tercapai, baik tujuan umum maupun tujuan khusus yang dirumuskan dalam program bimbingan dan konseling. Yang kedua yaitu mengukur perubahan perilaku, sikap, dan perkembangan konselinya. Penilaian hasil ini digunakan untuk mengetahui apakah adanya perubahan positif pada diri konseli, seperti peningkatan pemahaman diri konseli, sikap, keterampilan sosial, emosional, pengendalian diri, serta kemampuan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-harinya dan dalam berinteraksi. Yang ketiga yaitu menilai efektivitas layanan yang diberikan. Melalui penilaian hasil, konselor dapat mengetahui apakah layanan yang diberikan oleh konselor efektif dan tepat sasaran dalam membantu konseli menghadapi dan mengatasi permasalahan yang dialaminya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu menjadi dasar perbaikan dan pengembangan program BK, di mana hasil ini dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki metode, teknik maupun jenis layanan BK agar lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang, dan layanan yang diberikan itu tidak bias. Selanjutnya yaitu menentukan tindak lanjut. Maksudnya di sini adalah penilaian hasil membantu konselor menentukan langkah lanjutan, apakah konseli tersebut memerlukan layanan tambahan atau rujukan ke pihak lain, atau sudah mampu mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya. Maksudnya di sini yaitu apakah konseli itu membutuhkan konseling lanjutan. Yang selanjutnya yaitu memberikan umpan balik bagi konselinya. Penilaian hasil berfungsi sebagai umpan balik bagi konseli agar mereka mengetahui perkembangan dirinya, keberhasilan yang dicapai, serta aspek yang perlu ditingkatkan lagi. Poin selanjutnya mendukung akuntabilitas dan profesionalitas konselor, di mana penilaian hasil menjadi bukti pertanggungjawaban konselor bahwa layanan BK yang telah dilaksanakan secara profesional, sistematis, dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta didiknya, terutama bagi perkembangan peserta didik. Poin terakhir yaitu menjadi bahan laporan kepada pihak terkait, seperti hasil penilaian digunakan sebagai bahan laporan kepada sekolah, kepala sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan lainnya tanpa melanggar azas kerahasiaan konseli.
Materi selanjutnya yaitu cara penilaian proses dan hasil. Yang pertama yaitu cara penilaian proses. Ada beberapa cara dalam penilaian proses layanan bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu observasi selama proses konseling berlangsung, seperti konselor mengamati secara langsung jalannya sesi konseling termasuk sikap konselor, respon konseli, keterbukaan, dan dinamika interaksi, di mana observasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses konseling berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip konseling. Yang kedua yaitu pencatatan dalam jurnal atau catatan konseling, di mana di sini konselor mencatat hal-hal penting yang terjadi dalam sesi konseling seperti masalah utama konseli, teknik yang digunakan, dan respon konseli, di mana nantinya catatan ini berfungsi sebagai dokumentasi dan bahan refleksi untuk perbaikan layanan yang diberikan untuk masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu menggunakan daftar cek atau checklist atau skala penilaian proses. Di sini konselor menggunakan instrumen sederhana untuk menilai aspek tertentu dari proses konseling. Contohnya seperti keterlaksanaan tahapan konseling, keterlibatan konseli dalam proses konseling, dan penerapan etika konseling. Selanjutnya yaitu penilaian kesesuaian metode dan teknik konseling. Di sini konselor menilai apakah pendekatan dan teknik yang digunakan sudah sesuai dengan masalah dan karakteristik konseli, sehingga nantinya proses konseli ini dapat berjalan lebih efektif lagi. Poin terakhir yaitu refleksi konselor terhadap pelaksanaan layanan. Di sini konselor dapat melakukan evaluasi diri terhadap praktik konseling yang telah dilakukan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan serta merencanakan perbaikan pada layanan berikutnya. Yang kedua yaitu cara penilaian hasil dalam layanan dan konseling. Ada beberapa cara. Yang pertama, 1. Perbandingan kondisi konseli sebelum dan sesudah konseling. Maksudnya di sini yaitu konselor membandingkan keadaan konseli sebelum layanan dimulai dengan kondisi setelah layanan selesai untuk melihat apakah terdapat perubahan atau perkembangan positif terhadap konseli tersebut. Yang kedua yaitu wawancara lanjutan dengan konseli. Di sini maksudnya konselor dapat melakukan wawancara setelah layanan konseling untuk mengetahui perasaan, pemahaman, dan pandangan konseli terhadap perubahan yang dialaminya. Yang ketiga yaitu penggunaan angket atau skala penilaian. Maksudnya di sini adalah konselor itu dapat menggunakan instrumen tertulis untuk mengukur perubahan sikap, perilaku, atau tingkat masalah konseli secara lebih objektif. Poin selanjutnya, pengamatan perilaku konseli dalam kehidupan sehari-hari. Di sini konselor dapat mengamati atau memperoleh informasi tentang perilaku konseli di lingkungan sekolah atau sosial untuk memastikan bahwa perubahan positif benar-benar terjadi dan berkelanjutan terhadap perkembangan konseli. Poin selanjutnya, masukan dari guru, orang tua, atau pihak terkait. Di sini konselor memperoleh informasi pendukung dari pihak lain seperti orang tua atau guru untuk memperkuat hasil penilaiannya dengan tetap menjaga prinsip kerahasiaan konseli. Poin terakhir yaitu penentuan tindak lanjut layanan konseling. Di sini berdasarkan hasil penilaian, konselor dapat menentukan apakah konseli memerlukan layanan lanjutan, rujukan, atau telah mencapai tujuan konselingnya. Di sini konselor dapat menentukan lagi dan membicarakan lagi kepada konselinya apakah butuh layanan lanjutan atau tidak. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah.